Dalam video kali ini, saya ingin share kepada teman-teman berbagai fitur menarik yang ada pada halaman CTR Analysis dari Content Gap Validator. Ketika video ini dibuat, saya masih melakukan improvement pada halaman CTR Analysis, sehingga teman-teman akan melihat banyak perbedaan pada interface dari halaman ini dibandingkan dengan video yang sudah teman-teman lihat sebelumnya, khususnya pada tabel analisis yang tersedia di bagian bawah dari halaman CTR Analysis. Mengapa organic CTR sangat penting? CTR atau click-through rate adalah matriks yang digunakan untuk mengetahui berapa persen user yang mengklik website teman-teman dari total user yang melihat di SERP. Jika teman-teman dapat meningkatkan angka CTR, maka teman-teman bisa mendapatkan peningkatan traffic dan ranking terhadap landing page website teman-teman yang sudah memiliki interaksi dengan user di SERP. Berapakah nilai CTR yang bagus untuk suatu website? Nilai CTR yang bagus tentu sangat relatif. Setidaknya teman-teman bisa mendapatkan angka organic CTR mulai dari 25% hingga 55% jika landing page website teman-teman sudah menempati top 3 position. Meski demikian, nilai organic CTR yang baik tidak mengacu pada benchmark berdasarkan standar industri. Akan tetapi, baik dan tidaknya nilai organic CTR bisa dilihat dari average CTR atau benchmark dari website teman-teman sendiri. Content Gap Validator hanyalah salah satu alat bantu untuk mengetahui berapa benchmark dari organic CTR website teman-teman, sehingga teman-teman memiliki parameter yang cukup untuk mengevaluasi performa landing page dari suatu website. Tool ini akan sangat membantu untuk memberikan insight kepada teman-teman, sehingga dapat mengetahui landing page mana saja yang berada di bawah rata-rata dan perlu untuk dioptimize, atau untuk mengetahui queries apa saja yang memiliki potensial traffic yang besar bagi website teman-teman dan perlu untuk dibuat kontennya. Jika teman-teman melakukan improvement terhadap konten website atau bisa membuat konten yang baru terhadap queries yang sudah berinteraksi dengan landing page website teman-teman, maka impact yang diharapkan adalah website teman-teman secara keseluruhan akan mendapatkan peningkatan organic traffic dan peningkatan ranking dalam waktu yang lebih cepat. Cara melakukan CTR analysis di Content Gap Validator. Melakukan CTR analysis di Content Gap Validator tentunya sangat mudah, adapun step by step-nya adalah sebagaimana berikut. Step yang pertama, memilih preferensi organic CTR yang ingin teman-teman analisis. Dalam hal ini, teman-teman bisa memilih by top pages atau top keywords. Step yang kedua, melihat CTR Analysis Insight yang terdapat di halaman Chart Analysis. Pada step yang kedua ini, teman-teman dapat mengetahui berapa banyak landing page yang sudah memiliki organic CTR di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan berapa banyak landing page yang memiliki opportunity untuk menempati position yang lebih baik di SERP. Step yang ketiga, melihat informasi di tabel analisis. Pada tabel analisis, teman-teman dapat mengetahui keyword apa saja yang masuk di salah satu landing page dari website teman-teman yang sudah ranking di SERP, dan melihat apa saja intents yang paling dominan di landing page tersebut. Sebagai informasi tambahan bahwa halaman CTR Analysis di Content Gap Validator juga bisa berfungsi sebagai tool untuk melakukan competitor analysis, sehingga teman-teman dapat mengetahui seperti apa benchmark organic CTR milik kompetitor atau menemukan opportunity yang baru dari queries yang memiliki search volume yang besar dari website kompetitor. Teman-teman dapat melakukan competitor analysis jika teman-teman sudah mengimpor data top pages dan top keyword milik kompetitor ke Content Gap Validator. Step yang pertama, memilih preferensi organic CTR. Teman-teman dapat melakukan CTR analysis berdasarkan 4 opsi sebagaimana berikut. Yang pertama, by top pages, kemudian top keywords, competitors top pages, dan competitors top keywords. Jika teman-teman ingin melakukan content optimization untuk meningkatkan organic CTR, disarankan untuk memilih based on top pages.
Pada tabel di sisi kiri, teman-teman akan melihat benchmark organic CTR yang mengacu pada website teman-teman. Pada tabel pertama, berisi 10 landing page yang berada di page 1 berdasarkan peringkat 1 hingga 10. Tabel kedua, berisi 15 landing page yang berada di posisi 1 hingga 5, sedangkan pada tabel ketiga, berisi 25 landing page yang berada di posisi 11 hingga 20. Perlu untuk diinformasikan bahwa ketiga tabel ini tidak menampilkan semua landing page dari website teman-teman. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin melihat lebih banyak lagi landing page yang menempati posisi 1, 2, 3, dan seterusnya, maka teman-teman dapat berpindah menuju ke tabel analisis di bagian bawah. Caranya adalah dengan mengaktifkan pilihan Custom Filter pada bagian URL. Pada sisi kanan, pilih filter by position, kemudian ketik angka 1 atau angka apa saja dari 1 hingga 100. Selanjutnya, pada tabel horizontal, teman-teman dapat memilih top performing landing page berdasarkan custom filter yang teman-teman aktifkan untuk melihat queries yang masuk di landing page tersebut. Pada sel F74, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu bahwa queries yang ingin ditampilkan pada tabel analisis berdasarkan top 5 position, top 10, top 20, top 30, atau all position. Selanjutnya, tabel analisis dapat memfilter semua queries yang ranking di SERP berdasarkan landing page yang teman-teman pilih di tabel horizontal. Melalui tabel analisis ini, teman-teman dapat melihat informasi organic CTR, search volume, traffic, dan position untuk setiap queries yang muncul di kolom sebelah kiri. Teman-teman dapat mengurutkan queries yang ada di tabel analisis berdasarkan search volume dengan mengaktifkan pilihan pada drop-down menu di bagian atas tabel. Ketika teman-teman mengaktifkan custom filter ini, teman-teman juga bisa mengubahnya dari custom filter by position menjadi custom filter by keyword. Pada sel di bawahnya, teman-teman bisa menulis keyword yang sudah ranking di SERP berdasarkan data top pages yang teman-teman import ke Content Gap Validator. Misalnya, teman-teman ingin mengetahui landing page apa saja yang sudah ranking untuk keyword kamera Canon terbaru. Maka tabel filter di bawah akan menampilkan beberapa URL yang ranking untuk kata kunci kamera Canon terbaru. Selanjutnya, teman-teman dapat memilih salah satu URL di tabel horizontal untuk melakukan analisis secara mendetail. Secara langsung, tabel analisis akan menampilkan semua draft keyword yang dimiliki oleh landing page yang teman-teman aktifkan pada tabel horizontal. Teman-teman dapat menganalisis queries apa saja yang belum ranking di page 1, atau belum dibuat kontennya, atau belum sesuai dengan landing page website teman-teman. Teman-teman dapat mengubah sort by position atau sort by search volume untuk melihat opportunity atau melihat seperti apa performa landing page website teman-teman secara keseluruhan. Selain menggunakan custom filter, teman-teman juga dapat melakukan analisis berdasarkan landing page yang sudah tersedia di tabel top 5 URL, top 10 URL, dan top 20 URL pada halaman CTR Analysis ini. Sebagaimana yang telah dimention sebelumnya bahwa halaman ini juga dapat digunakan untuk melakukan kompetitor analisis dengan mengubah drop-down menu di bagian atas menjadi competitors top pages atau competitors top keywords. Jangan lupa untuk mengubah URL yang ada di tabel horizontal untuk menampilkan data yang lebih lengkap di tabel analisis berdasarkan data milik kompetitor. Step yang kedua, melihat CTR Analysis Insight yang terdapat pada halaman chart analisis. Pada step yang kedua ini, teman-teman dapat mengetahui berapa banyak landing page yang sudah memiliki organic CTR di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan berapa banyak landing page yang berada di page 2 dan memiliki opportunity untuk berada di page 1 jika teman-teman melakukan content optimization. Teman-teman dapat melihat overview di halaman chart analisis berdasarkan drop-down menu yang telah teman-teman aktifkan di bagian atas dari halaman CTR Analysis. Misalnya teman-teman mengaktifkan pilihan Advanced CTR Analysis based on top pages, maka teman-teman dapat bergulir ke halaman chart analisis, kemudian langsung menuju ke tabel CTR Analysis Insight by top pages. Teman-teman akan mendapatkan informasi berapa jumlah landing page yang perlu untuk dioptimize,
dan yang sudah memiliki CTR di atas rata-rata. Pada grafik di sisi kanan adalah curve dari CTR benchmark dari website teman-teman berdasarkan top pages atau top keywords. Sedangkan grafik di sisi kanannya lagi adalah visualisasi dari tabel CTR Analysis Insight berdasarkan drop-down menu yang sedang aktif di halaman CTR Analysis. Adapun cara untuk mengetahui draft landing page dari website teman-teman yang berada di bawah average CTR benchmark adalah sebagaimana berikut. Teman-teman dapat melihat ketiga tabel yang ada di halaman CTR Analysis. Pada setiap landing page yang memiliki tanda OK, artinya landing page tersebut sudah memiliki CTR di atas rata-rata berdasarkan average CTR benchmark dari website teman-teman. Adapun setiap landing page yang tidak memiliki tanda OK, maka teman-teman bisa melakukan analisis apakah landing page tersebut perlu untuk dioptimize kontennya atau cukup dengan melakukan improvement terhadap meta title dan meta description dari landing page tersebut. Teman-teman dapat menggunakan file snippet optimization untuk membantu teman-teman dalam membuat improvement pada meta title dan meta description untuk setiap landing page. Copy dan paste URL website teman-teman di kolom J menggunakan paste special values only atau Ctrl plus Shift plus V. Secara otomatis, semua sel yang ada di kolom B dan D akan menampilkan meta title dan meta description dari website teman-teman sekarang. Kemudian pada kolom F dan H, teman-teman bisa membuat meta title dan meta description yang baru yang lebih baik dari yang sudah teman-teman miliki sebelumnya. Namun jika teman-teman memutuskan untuk melakukan optimize content dari landing page yang memiliki CTR di bawah rata-rata, maka teman-teman bisa melakukan beberapa hal sebagaimana yang akan dijelaskan pada step berikutnya. Step yang ketiga, memanfaatkan tabel analisis. Pada tabel analisis, teman-teman dapat mengetahui keyword apa saja yang masuk di landing page website teman-teman yang sudah ranking di SERP berdasarkan URL yang aktif di tabel horizontal. Langkah demi langkah dalam menggunakan tabel analisis adalah sebagaimana berikut. Pertama, teman-teman perlu untuk memilih salah satu dari URL melalui drop-down menu pada tabel horizontal. Pada bagian URL, teman-teman dapat memilih draft landing page berdasarkan data dari top 5 position, top 10 position, atau top 20 position. Atau teman-teman dapat juga menggunakan custom filter jika teman-teman ingin melihat draft URL untuk posisi tertentu. Misalnya setiap URL yang berada di posisi 7 atau yang sudah ranking di page 1 SERP. Kedua, teman-teman dapat mengurutkan queries berdasarkan search volume sehingga teman-teman dapat mengetahui queries apa saja yang memiliki potensial traffic yang paling besar berdasarkan landing page yang aktif di tabel horizontal. Ketiga, teman-teman dapat menggunakan shortcut Google Search untuk setiap queries yang muncul di tabel analisis dengan mengklik SERP yang terdapat pada kolom sebelah kiri. Keempat, teman-teman dapat menggunakan custom filter dan mengaktifkan pilihan filter by keyword untuk menemukan landing page berdasarkan keyword yang teman-teman define di dalam sel custom filter. Kelima, beberapa queries yang terdapat pada tabel analisis dapat teman-teman gunakan sebagai seed keywords untuk membuat topik cluster jika memiliki search volume yang tinggi dan teman-teman belum memiliki ownership di topik tersebut. Misalnya ketika teman-teman melakukan competitor analysis dan menemukan search queries yang memiliki search volume yang besar, maka teman-teman dapat mempertimbangkan untuk menggunakan search queries tersebut sebagai seed keywords untuk membuat topik cluster. Teman-teman dapat menggunakan rumus BROS sebagaimana berikut. Business value. Prioritaskan search queries yang memiliki opportunity untuk mendapatkan revenue bagi bisnis. Relevansi. Prioritaskan search queries yang relevan dengan niche website teman-teman. Opportunity. Prioritaskan search queries yang sesuai dengan ideal customer profile atau buyer persona. Search volume. Prioritaskan search queries yang memiliki potensial traffic paling banyak berdasarkan potensial audience. Tips bermanfaat ketika teman-teman ingin melakukan content optimization.
Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat teman-teman lakukan ketika merencanakan content optimization terhadap landing page yang memiliki CTR di bawah rata-rata. Yang pertama, pilih salah satu URL yang terdapat pada tabel horizontal. Yang kedua, lihatlah apa saja search queries yang paling dominan dan yang memiliki search volume paling tinggi berdasarkan data yang muncul di tabel analisis. Yang ketiga, lakukanlah research secara mendetail untuk mengetahui informasi apa saja yang diharapkan oleh user berdasarkan search intent yang ranking untuk landing page tersebut. Yang keempat, lakukanlah audit terhadap landing page website teman-teman untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan sudah relevan dengan search intent atau perlu untuk dioptimize dengan merubah sebagian atau menambahkan additional section sehingga format konten dan informasi yang diberikan sesuai dengan konteks yang diinginkan oleh user. Yang kelima, sebagai pilihan yang terakhir, jika teman-teman menemukan search intent yang memiliki role yang spesifik dan tidak bisa digabung dengan landing page website teman-teman sekarang, maka bisa dipertimbangkan untuk membuat new content sehingga dapat membahas topik yang lebih spesifik berdasarkan search intent tersebut. Patut untuk diinformasikan bahwa semua data yang ditampilkan pada halaman CTR Analysis ini sangat tergantung pada data yang teman-teman import dari Ahrefs, SEMrush, Ubersuggest, atau tools yang lainnya. Ketika teman-teman sudah mengimport data top pages dan top keywords website teman-teman ke Content Gap Validator, maka halaman CTR Analysis ini dapat membantu teman-teman untuk melakukan evaluasi terhadap performa website atau untuk melakukan kompetitor analisis dengan lebih mudah. Demikianlah penjelasan tentang semua fitur yang terdapat pada halaman CTR Analysis dari file Content Gap Validator. Jika teman-teman suka dengan fitur yang terdapat pada halaman ini, silahkan like video ini, atau jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.